Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, melanjutkan materi setelah kita kemarin mempelajari tentang manfaat aktivitas fisik secara rutin. Hari ini kita akan membahas tentang materi bahaya penularan dan pencegahan penyakit HIV. Mungkin penyakit ini atau nama HIV/AIDS ini sudah tidak asing lagi bagi kalian ya. Hanya perlu pendalaman lagi apa penyebabnya dan bagaimana penularannya. Yang penting yang kalian harus antisipasi ya. Jangan sampai kita sebagai umat muslim terkena penyakit hina tersebut ya. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama HIV, Human Immunodeficiency Virus. Penyakit ini menyerang kekebalan manusia, jadi dia itu adalah melemahkan kekebalan tubuh manusia sehingga membuat tubuh manusia itu lemah. Apabila kekebalan tubuh manusia lemah itu berarti akan mudah terserang penyakit atau terserang virus-virus lainnya. Nah, lanjut seperti ini. Dalam waktu 2 minggu sampai 6 bulan masa antara masuknya HIV. Jadi ketika seseorang tertular HIV dalam jangka waktu 2 minggu sampai 6 bulan ini belum menunjukkan tanda-tanda ya tubuhnya, belum menunjukkan tanda-tanda. Kemudian dalam waktu 3 sampai 10 tahun juga belum menunjukkan tanda-tanda. Baru di 1 sampai 2 tahun setelah 10 tahun, berarti sekitar 12 tahun, penyakit itu menunjukkan tanda-tandanya. Lanjut. Jadi HIV itu adalah virus ya, yang bentuknya seperti bulu babi atau binatang laut yang berbulu tegak dan lancip. Jika di zoom atau diperbesar, virus itu bentuknya seperti itu. Jadi virus itu, HIV/AIDS itu menyerang sel darah putih pada manusia ya. Sel darah putih adalah dalam tubuh kita itu adalah sebagai tentara yang melawan apabila ada partikel atau bakteri yang masuk di dalam tubuh. Apabila tentaranya itu diserang oleh virus ini, itu ya seperti negara yang tentaranya sudah hancur, itu berarti kan mudah dimasuki oleh penjahat atau penyusup lain gitu ya. Sama seperti tubuh itu, apabila tentaranya sudah dirusak berarti akan mudah terserang penyakit. Lanjut. Seperti yang saya katakan tadi, HIV itu adalah nama virusnya. HIV itu nama virusnya. Seorang yang terkena virus HIV akan menimbulkan AIDS ya. AIDS itu adalah penyakit yang disebabkan karena lemahnya. Jadi dampak-dampaknya setelah imun tubuh itu melemah itu AIDS ini ya, bisa nanti kena flu yang berkepanjangan atau infeksi-infeksi lainnya ya karena sel darah putih yang rusak tadi. Jadi infeksi-infeksi yang ringan pun bisa menjadi berat apabila seseorang terkena virus seperti ini. Dalam gambar ya, menurunkan berat badan, juga bisa
memperparah penyakit bawaan orang tersebut. Bahaya penyakitnya ya, bahaya penyakit HIV/AIDS ini yang jelas menimbulkan kematian ya. Banyak orang yang mati karena terjangkit virus ini. Sampai saat ini pun belum ada obatnya. Yang dilakukan dari pihak medis hanya memberikan asupan imun ke dalam tubuh sehingga untuk bisa bertahan dari serangan virus tersebut. Jadi belum ada obatnya. Untuk anak muda ya, biasanya yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewajaran seperti homoseksual, heteroseksual, promiskuitas. Homoseksual itu ya homo, jadi satu berhubungan dengan sesama jenis. Hetero itu berarti berhubungan ya sesama jenis ya, berlawanan jenis. Dan perkawinan lebih dari satu atau bisa disebut juga dengan bergonta-ganti pasangan. Selain dari hubungan badan juga bisa tertular menggunakan jarum suntik ya, bagi seorang candu narkoba. Nah, biasanya pemakaiannya lewat jarum suntik. Itu bisa menularkan penyakit. Lanjut, saya kali baca sendiri. Selanjutnya adalah penularan. Untuk penularannya di dalam tubuh itu HIV/AIDS berbeda dengan corona ya. Kalau corona itu dia bisa bertahan ketika tidak dalam inangnya atau tidak di dalam tubuh manusia. Tapi HIV/AIDS itu tidak. Jadi HIV/AIDS itu akan mati jika keluar dari inangnya atau berkeliaran di alam bebas. Jadi dia tidak bisa tertular lewat udara. Berbeda dengan HIV/AIDS, berbeda dengan corona itu yang bisa tertular lewat udara. Kalau HIV/AIDS tidak bisa hidup di udara bebas. Jadi dia harus masuk ke dalam tubuh manusia. HIV/AIDS bisa tertular pada darah, air mani, cairan vagina. Itu yang tempat yang paling mudah tertularnya HIV. Jadi ketika darah itu dengan jarum suntik tadi, air mani, cairan vagina dengan hubungan dengan badan. Tapi ada beberapa penelitian ya bahwa HIV/AIDS itu juga bisa tertular lewat air mata, air liur, cairan otak, keringat, dan air susu ibu. Namun sampai sekarang belum ada bukti. Jadi untuk buktinya belum terbukti gitu maksudnya, belum terbukti. Oke, sampai sini. Lanjut nanti di part 2 ya. Lanjut di part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.